Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pertama-tama kami ucapkan kepada Kak Kuarnas yang dalam hal ini diwakili Waka Komisi Kakoma, Maijen Marinir Purnawirawan, Yuliadi Lutfi, mohon maaf Kak. Selanjutnya, Ketua Kuarda Jawa Barat yang diwakili Kakoma, Kak Dr. Haji Imam Pramudia Subagia MM. Selanjutnya, Ketua Umum DPP LDI Kak Insinyur Kiai Haji Kriswanto Santoso MSc. Ketua Pimpinan Sako SPN tingkat nasional Insinyur Haji Herlan Maulana Esos. Selanjutnya, Ketua Kuarcap Sumedang dan Ketua Pinsako SPN tingkat daerah. Baik, sekarang kita akan mendapatkan materi dari Kak Kuarnas yang diwakili oleh Waka Komisi Kakoma dengan pembekalan materi penguatan generasi muda untuk merawat NKRI. Kepada Kak Koma, Kak Yuliadi Lutfi, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat datang kepada Ketua Umum DPP LDI Kak Kriswanto Santoso. Selanjutnya kita akan dengarkan pembekalan dari Kak Yuliadi Lutfi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tapi agak sore ini. Kakak-kakak senior-senior saya nggak bisa sebutkan satu persatu, mohon maaf. Yang di belakang saya ini kayaknya senior-senior saya semua. Ya kan, jadi saya mungkin bergabung di Kuarnas juga belum begitu lama. Tadi saya sampaikan juga sempat saya katakan bahwa saya mualaf, ya. Mualaf pramuka. Tapi saya memang dulu aslinya juga pramuka gitu. Salam pramuka. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya terkait dengan kegiatan hari ini, yaitu saya memberikan materi tentang atau gambaran umum tentang Indonesia. Kakak-kakak sekalian atau adik-adikku yang saya banggakan, pada sore hari ini mungkin waktunya sampai jam berapa Pak? Nanti saya khawatir kebablas juga. Jam 3, tadi setengah jam Pak ya? Baik, sampai jam 3 kami ingin sharing, dalam ini nanti mungkin kalau ada yang menanggapi segala macam silakan. Namun demikian saya ingin memberikan gambaran saja kepada adik-adik sekalian, adik-adikku ini dari Sako SPN ini, yang hari ini akan melaksanakan perkemahan besar nasional di Jatinangor ini, yang ini mungkin cuacanya sangat bagus sekali, hari ini tidak hujan, ya kan? Semoga tidak hujan atau minta hujan ini, karena sering di sini memang waktunya hujan, ya. Alhamdulillah adik-adik menyambut adik-adik itu tidak hujan di sini. Nah, sambil berdoa, jangan sampai nanti basah semua. Baik adik-adikku sekalian, pada kesempatan ini ingin kakak sampaikan beberapa gambaran untuk adik-adik terkait dengan
pengetahuan umum tentang Indonesia. Ya. Karena di era saat ini, ya era digital saat ini, itu banyak sekali adik-adik menerima berbagai macam informasi. Ya. Kadang-kadang itu informasi betul atau informasi tidak betul. Nah, nanti akan sedikit saya ada penegasan di situ bahwa ada hal-hal yang perlu diserap, ada yang tidak perlu harus kita buang. Ya, yang karena ini akan merusak pemikiran kita bersama. Karena adik-adik masih muda, punya masa depan untuk menggantikan senior-senior. Mungkin dari depan saya ini nanti di depan jadi ada yang jadi presiden, ada yang jadi panglima TNI, ya kan? Jadi menteri, ibu menteri, bisa juga kan? Semua itu Allah yang mengaturnya. Tapi memang didasari dari sekarang. Kita proses pembentukan karakter bagi adik-adik ini sangat luar biasa. Kalau di pramuka ini semua udah yakin bahwa pramuka itu langkah yang benar. Saya berikan gambaran bahwa Indonesia dengan 17.504 pulau, bisa dibayangkan ya. Kita keliling saja, tiap hari, sehari aja berapa tahun itu. Bahkan pernah, karena saya kebetulan dari marinir, waktu itu ketemulah komandan marinir Amerika. Nanya ke komandan marinir Indonesia, marinir Indonesia ada berapa orang se-Indonesia ini? Waktu itu kita hanya 17.000. Berarti nggak cukup untuk menjaga satu pulau, satu marinir nggak cukup gitu. Ini terjadi waktu itu, pertanyaan yang sedikit menggelitik tapi juga ngeletek juga sepertinya. Kecil ternyata Indonesia itu kekuatannya, dia bilang gitu. Nah, ini di tangan adik-adik ini ke depan. Ya, tantangan ini. Pulau kita ada 17.504. Ada beberapa yang kemarin hilang karena abrasi atau tenggelam karena sekarang sudah pasangnya lebih tinggi. Kemudian penduduk kita, ya, kita ketahui bersama di dunia ini kita nomor 4 terbanyak. Sekarang ini dari informasi Dukcapil 31 Desember 2021 itu ada 273.879.750 orang jiwa. Bisa dibayangkan, negara kita itu bukan negara kecil. Kita adalah negara besar. Dan negara kepulauan, ini yang harus diingat adik-adik. Jadi di sekeliling kita itu adalah air. Tapi ada kalanya teman-teman kita ada yang takut sama air. Betul gak ya? Sama air udah takut, sama ini takut. Padahal air itu banyak manfaatnya. Di sana adalah mineral-mineral yang nanti ke depan bisa dikelola dengan baik, itu akan membuat kaya negara kita. Itu adik-adik sekalian. Kemudian agama, ya agama adik-adik, itu ada 6 agama di Indonesia. Tapi ada sekitar 187 aliran kepercayaan. Ini informasi yang kita terima dari Depdagri dan Kementerian Agama. Ya, jadi banyak sekali di antara kita, memang 6 cuma agamanya, tapi alirannya ini 187. Kemudian suku dan etniknya kita, ada 1.340. Bisa dibayangkan? Banyak sekali kan? Kita berdampingan dengan siapa saja dari situ. Jawa Barat saja sekarang penduduknya berapa? Sudah 48.220.000. Wah, ini luar biasa. Jawa Barat ini. Begitu padat. Kemudian kalau di Indonesia ini terdiri dari 74.961 desa. 7.200
230 kecamatan. Kemudian 34 provinsi, yang ini ada pemekaran yang kami belum sampaikan, karena ada proses pemekaran yang ada dilaksanakan di Papua. Ada 416 kabupaten dan 98 kota. Jadi Indonesia itu besar, jangan sampai adik-adik lupa, dengan kebesaran ini adik-adik ada di dalamnya. Ini harus punya motivasi dengan persaingan yang ketat. Ya. Kalau adik-adik mampu mengendalikan dirinya dan mengisi kemampuannya, karakternya terbentuk, insya Allah yang di depan saya ini semua jadi pemimpin nanti daerahnya masing-masing. Kita sampaikan di sini ada kondisi aktual saat ini, ya. Kondisi aktual negara atau kita, lingkungan kita, masyarakat kita itu mudah terprovokasi, ya. Ini harus sadar nih, adik-adikku sekalian, dengan isu SARA yang akhirnya menyebabkan konflik antar suku, antar agama, antar golongan. Nah ini tugas adik-adik pramuka ini, salah satunya. Kita mayoritas muslim, namun demikian di samping kiri kanan kita ada yang bukan muslim. Itu tetap harus kita hormati, kita hargai mereka. Kemudian politik, ya kalau kita melihat ke politik kita menjadi sarana perebutan kekuasaan, kita tahulah sekarang ini banyak berita-berita hoax, saling menyerang, ada semacam literasi yang tidak pantas. Nah ini nanti akan saya sedikit bahas terkait dengan digitalisasi di masyarakat. Kemudian juga radikalisme yang menjadi ideologi kaum tertentu. Ya, radikalisme menjadi ideologi kaum tertentu. Ini radikal ini nggak ada agamanya. Seperti katakan teroris itu nggak ada agamanya itu. Tapi selalu ada kecenderungan, oh ini dari ini, tidak. Nah ini mungkin harus kita sadari semua, kalau ada yang langkah tindakan yang seperti itu agamanya belum tentu muslim. Ya. Pengaruh budaya asing. Adik-adik sekalian, mesti K-pop ini mesti lebih hafal lagu-lagu K-pop daripada lagu-lagu kita sekarang kan? Ya, betul? Betul nggak? Nah, padahal kita itu punya budaya sendiri, punya ciri khas, ya, yang dari daerah masing-masing tadi. Itu yang harus kita kembangkan, itu yang harus kita jaga. Jangan sampai hilang. Permainan dulu ada bakso dor apa-apa, nggak ada lagi sekarang. Coba adik-adik mulai lagi nih, gali lagi. Yang di kampung-kampung itu. Tapi sampai di kota hilang, menguap begitu saja ya Pak ya. Nah ini adik-adikku sekalian, tolong itu jadikan renungan, permainan-permainan yang dulu membawa kebersamaan, keguyupan, kekompakan, ini harus selalu kita bangun. Nah ini tolong nanti direnungkan. Terus isu saat ini yang perlu disikapi sebagai tantangan nilai global, ya, nilai moral maksudnya. Jadi yang pertama masih terdapat fanatisme kedaerahan yang sempit. Ini ada, aku orang Jawa, aku orang Sunda, itu tolong dalam situasi-situasi seperti ini, kebersamaan kita harus kita bangun. Jangan ada, kamu orang sini, orang situ. Ini jangan sampai seperti itu. Ini tolong direnungkan adik-adik nanti, jadikan bahan renungan, tapi untuk ambil yang positifnya. Seperti apa? Terus masih lemahnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Kan banyak ini, orang yang bilang, hafal Pancasila tapi belum tentu sikap perilakunya Pancasila.
Padahal Pancasila itu gotong royongnya itu yang selalu kita agungkan pada saat itu, di masanya. Tapi sekarang sudah mulai kurang. Contohnya, adik-adik punya tetangga sekarang yang hidup di kota misalnya. Tetangganya mungkin nggak kenal. Apalagi mau kerja bakti bersama gitu. Nah ini pramuka ini jadikan contoh nih ke depan. Ya. Adik-adik sudah masuk di pramuka itu jiwa sosialnya harus dibangun. Ya, sehingga apa yang di lingkungan kita tidak nyaman, nah kita bisa tangani sendiri itu. Kita berikan contoh pada teman-teman yang lain atau siapapun yang ada di lingkungan kita. Kepedulian itu yang harus selalu dibangun oleh adik-adik, ini terutama pramuka. Pramuka ini udah jaminan mutu. Karena banyak pemimpin-pemimpin kita itu semua bekasnya pramuka dulu. Punya modal dasarnya pramuka. Disiplin. Disiplinnya itu luar biasa, pramuka sebenarnya. Jadi nanti ini kakak-kakak sekalian yang panitia ini, nanti jangan sampai pramuka meninggalkan bekas. Nanti habis kemah, sampah numpuk di mana-mana, padahal disiapkan tempatnya. Nah itu contohnya, itu salah satu disiplin dan keteladanan yang harus ditanamkan pada adik-adik. Saya kebetulan pernah ke Jepang ngelihat, itu anak kecil itu hanya diajari hormat orang tua, ambil sampah, buang ke tempatnya, ya kan, nyebrang jalan. Itu sudah karakter kita, gitu. Bantu orang lain yang tidak bisa menyeberang, wah itu udah luar biasa itu. Itu jiwa sosial yang harus dibangun terus oleh adik-adik. Ya, nanti jadi bahan renungan ya. Ini tolong. Terus munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika. Ini kalau masalah ekonomi nanti kita bahas berikutnya aja. Memang ya, kadang-kadang ada pemimpin juga tidak bisa memberikan keteladanan. Nah ini jangan dicontoh yang seperti itu. Kita sekarang setiap hari kan disuguhi di TV itu apa sih? Ada sinetron yang sudah 2 bulan ini nggak habis-habis. Iya kan? Itu seorang pemimpin. Dampaknya masa depan anak buahnya banyak yang hancur karena itu. Karena apa? Tindakan perilakunya pemimpin. Nah adik-adik nanti ke depan juga jadi pemimpin. Mungkin dari sekarang membangun mental kita, jangan sampai mudah dipengaruhi. Kita harus punya pendirian. Bangsa kita bukan hanya bangsa tempe, yang hanya lemes-lemes bisa dimakan sebegitu aja. Kuat, harus kuat. Apapun tantangannya harus kita mampu menghadangnya. Ya, karena kalau ada yang, ya memang ada hierarki atasan bawahan, diperintahkan atasan, nggih mawon gitu, nggih. Itu harus, saya makanya kemarin sempat ada pemilihan seorang sekretaris, tak bilang, kamu kalau jadi sekretaris berani nggak? Kalau ini langkahnya pimpinanmu salah, kamu berani ingatkan nggak? Itu yang pertama yang saya sampaikan. Kalau kamu berani mengingatkan, kamu mungkin bisa diterima. Tapi kalau nggak mampu, nggih ngikutin pemimpin yang salah, ya ini keceblong semua. Contoh sudah jelas, ini udah 2,5 bulan kalau ini, Master Sambu itu contoh yang luar biasa. Itu yang bisa kita ambil hikmahnya dari kejadian itu. Itu dampaknya masa depan orang banyak yang hancur. Dan menghalalkan segala cara membunuh orang. Ya kan? Kita harus menyayangi binatang aja harus kita sayangi, apalagi orang. Nah, ini jadi renungan adik-adik semua, ya. Tepuk pramuka. Alhamdulillah. Masih ada ya? Masih semangat ternyata. Saya kira kan kalau udah siang, habis makan siang nggak ngantuk-ngantuk ini. Apalagi kena angin silir-silir begini kayak. Ini luar biasa ini. Semilir-semilir berembus. Apalagi di sini, waduh daun-daunnya, aduh seger sekali.
Nah, kemudian di kita, di lingkungan kita masih belum sadar akan hukum, adik-adikku. Ya, masalah hukum ini kan dibuat, hukum itu bukan dicari celahnya untuk dilanggar gitu loh. Hukum itu yang ada ini suatu kesepakatan semua. Kalau sudah jadi aturan, ya harus kita taati, bukan untuk dilanggar. Contohnya, ya, sekarang adik-adik kan pada naik motor nih, betul nggak? Sudah bisa naik motor belum? Sudah ya? Belum ya? Baik, jadi kalau gitu ngelihatlah yang orang naik motor seperti apa. Mau itu lampu merah, lampu hijau, kayaknya sama semua itu. Apalagi saya pernah di Medan nggak? Ada yang dari Medan? Ada dari Medan. Karena di Medan itu saya pernah berhenti di lampu merah. Di bel-bel Pak. Loh, kenapa? Ini Medan Bung. Waduh mati aku. Ini kejadian betul nih saya alamin. Ya. Jadi tolong, itu aturan harus kita tegakkan. Nah, Palembang. Palembang ada? Mana angkat tangan? Wah. Oh iya, empek-empek ya. Ya. Luar biasa. Lampung, mana Lampung? Woi. Jawa Timur ada? Mana? Oh, Jawa Tengah. Oh, senior di belakang saya. Jadi adik-adikku sekalian, tadi ada sekelumit yang saya sampaikan, karena waktunya juga enggak lama ini saya sampaikan di sini, terkait hal-hal yang prinsip yang harus kita lakukan. Nah, ini saya garis bawahi dulu terkait dengan era digital saat ini. Adik-adik semuanya pasti punya HP, betul nggak? Nah, apa yang bermanfaat di HP? Ini tolong jadi renungan juga adik-adik pada saat megang HP. Ada berita, ada yang suka nge-share berita belum jelas sudah di-share. Makanya dalam menerima berita harus dipahami betul, cek kebenarannya, jangan langsung di-share aja. Karena ada ya, ini contoh yang apa ya, saya katakan sangat berbahaya. Karena gini, saya kebetulan sebelum pensiun sempat ditugaskan di Badan Penanggulangan Teror, Pak. Sehingga kita banyak ketemu dengan masyarakat kita yang ada di luar negeri terkait dengan terorisme itu. Ada teman-teman kita yang dimanfaatkan rekeningnya. Rekening tidur sebetulnya, jarang digunakan. Tapi ada oknum yang memanfaatkan itu. Transfer lewat rekening dia, nanti kamu transfer lagi ke sini ya, ke sinilah. Jadi keluar negeri terus transfernya. Dari Hong Kong ke Singapura, dari Singapura ke Malaysia, kembali ke Hong Kong, kembali ke Indonesia akhirnya. Itu setelah di tracing yang belum jelas istilahnya pembuat beritanya. Kita tahu bahwa ada media mainstream, misalnya seperti Kompas yang jelas-jelas itu ya, itu bisa dipertanggungjawabkan karena bisa kita langsung cek kebenarannya. Tapi kalau yang media nggak jelas-jelas itu, jangan mudah. Nanti merugikan adik-adik sendiri. Hal tersebut yang saat ini jadi menghantui generasi muda kita. Nah, di situ pun alat untuk memecah belah bangsa atau kita dengan teman kita. Tadi ada perbedaan suku, jangan di situ ini begini. Nanti ada yang seperti itu. Ada yang suka manas-manasi sehingga kita terpancing sehingga korbannya kita juga. Tolong ini jadi renungan, adik-adik semua biar nggak sampai terjerumus
karena keteledoran kita. Ada kesalahpahaman kita sehingga kita yang kebawa berita yang tidak benar. Pendidikan karakter dan pendidikan kepramukaan ini inline ya, untuk kita kita ikuti, kita cermati bahwa kita pun sudah punya undang-undang kepramukaan ini, walaupun memang ada beberapa yang perlu pembenahan. Saat ini Kuarnas sedang mohon mungkin kalau ada masukan-masukan dari kakak-kakak yang kompeten di bidangnya tentang undang-undang kepramukaan. Karena ini dalam proses untuk pembaruan atau menambahkan yang kurang. Nah, yang lain itu sudah sesuai dengan, ini sudah bagus sekali, tapi ada beberapa poin saja. Kemarin sempat kita dengan Polhukam didukung hal itu untuk dimasukkan di Prolegnas nanti tahun depan mungkin kalau bisa. Karena kita ada perwakilan kita kan Kak Dede yang masih di Komisi 10 itu, bisa menyuarakan di sana juga. Mungkin ini mohon doanya kalau ada yang bisa memberikan masukan yang untuk perbaikan hal tersebut, semoga bisa segera dan pramuka ini ke depan betul-betul jadi dambaan masyarakat Indonesia. Gitu. Karena pramuka ini di Kemendikbud Ristek sekarang ya, Kemendikbud Ristek pun kita sedang ada komunikasi ke sana untuk program-programnya betul-betul harus real, nyata. Kepramukaannya bukan hanya pakai bajunya saja, tapi tingkah lakunya pramuka, tindak tanduknya pramuka harus betul-betul ditunjukkan di situ. Diberikan pendidikan karakter yang betul-betul bisa membangun ya, generasi muda dan tentunya pasti untuk endingnya ke bangsa Indonesia yang lebih maju dan jaya. Itu yang paling kita inginkan. Dan kita-kita yang tua-tua, di depan ini senior-senior semua ini, adik-adik, ada yang usia di atas 70, aduh udah, ini betul-betul kalau dibuka darahnya itu darahnya pramuka. Adik-adik perlu tahu itu, ya kan? Saya dulu pramuka di SMP dan SMA saja, setelah itu kan masuk tentara kita. Jadi sudah, ya walaupun kegiatannya hampir sama juga dengan pramuka, karena mencintai negeri ini adik-adik diajari juga. Di sana juga saya juga harus mencintai negeri saya. Bagaimana peran kita bisa menunjukkan pada bangsa kita atau negara kita ikut berjuang membela bagaimana kemampuan kita untuk membela itu. Nah ini adik-adik juga begitu. Masih muda, masih punya masa depan yang jelas. Nah untuk itu pesan saya, ini karena ini waktu juga dikejar-kejar kita, kayak muda lagi Pak, kok udah ditepuk ini udah luar biasa ini. Terima kasih adik-adikku semua, semoga selalu sukses dalam perkemahan ini membawa manfaat yang positif untuk adik-adik bawa ke sekolahnya, ke lingkungannya, dan selamat sampai tujuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Terima kasih kakak. Makasih. Salam. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama.